Kalau pernah lihat baca di media-media itu, kenapa Saudi sunyi rumah sakitnya, kurang pasiennya, sementara kita memperbudak pasien, tidak cukup ruangan untuk ditampung para pasien-pasien. Tapi Saudi, seorang dokter yang dari Indonesia yang dipekerjakan di Saudi, di rumah sakit Saudi, dia heran, kenapa justru rumah sakit kurang sekali pasien kalau di Indonesia itu mau beludak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah fikih zakat, bagian pertama adalah dasar hukum. Tentu dasar hukum daripada fikih zakat itu adalah Al-Quran dan hadis dan ijma'. Di antara Al-Quran itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rafi'in. Dirikan shalah dan tunaikan zakat. Ini perintah Bapak Ibu sekalian. Perintah yang menunjukkan bahwa perintah ini adalah suatu kewajiban seorang muslim, ya, di mana dia harus menunaikan salat, juga dia harus membayar zakat. Warka'u ma'rafi'in, dan rukun bersama dengan orang-orang rukun. Ini juga diambil dasar orang-orang yang berpaham bahwa sholat jamaah itu adalah wajib hukumnya, karena digandeng dari perintah sholat, perintah zakat, dan perintah warka'u ma'rafi'in, rukun bersama dengan orang-orang rukun. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sekira inilah beberapa dasar hukum dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat daripada hadis, ya, tentang masalah zakat itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Di mana dalam hadis Imam An-Nawawi yang terkenal dengan hadis Al-Arba'in, suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu. Lalu tamunya itu layu orang asaluhu, tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Mukanya berseri-seri, rambutnya disisir dengan rapi, bajunya sangat putih, lalu datang menghadap kepada baginda Rasulullah, mempertemukan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu dia tanya Rasulullah, ya Muhammad, ya, mahwal Islam. Saya kira ini hadis ini sudah ma'ruf di kalangan anak santri. Di dalam mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, ini terkait masalah rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Bapak Ibu sekalian, di mana dalam rukun iman itu tertera tentang perintah zakat, masuk dalam kategori perintah zakat. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian seperti itu, ya. Kemudian ijma' ulama, sepakat ulama bahwa tidak ada ulama mengatakan bahwa zakat itu bukan wajib sepanjang memenuhi persyaratannya nanti. Kita lihat nanti kriteria dinamakan memenuhi standar zakat Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Saya kira ini karenanya pengurus Basnas yang memiliki peraturan perundang-undangan tentang Basnas yang terakhir perubahan Nomor 52 Tahun 2014. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya
ada 3 ungkapan atau dikatakan 3 serangkai dalam Al-Quran yang selalu bergandengan. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu selalu bergandengan. Yang kedua, ya, ibudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu selalu juga digandeng. Dan yang paling yang paling sering adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah dia mengatakan bahwa ungkapan wa aqimus shalah wa atuz zakat itu berulang sebanyak 82 kali di dalam Al-Qur'an. Begitu pentingnya aqimus shalah wa atuz zakat sampai diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 82 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian selanjutnya bahwa 5 rukun Islam, kewajiban berzakat paling banyak diabaikan umat Islam. Ya. Jadi ya pemimpin Mekah di mana? Kamu di kagak di Lombok. Coba dia tanya semua masyarakat, mau pergi naik umrah, mau pergi naik Mekah, bilang mau, tapi ada kawannya tidak ada, belum ada tuh. Nah itu mau naik haji, masa payah mugi, di pada sempat. Maka majasa kamugi belum. Nah, makanya ya ini yang paling dua sholat dengan zakat itu paling sering diabaikan Bapak Ibu yang sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa penyebabnya? Sehingga banyak yang mengabaikan ini yang namanya zakat. Yang pertama, ketidaktahuan. Belum dia paham tentang zakat, hukum zakat. Mohon maaf Bapak Ibu yang sekalian, pengalaman kami di Malaysia itu masyarakatnya tidak diajak lagi bayar zakat, justru dia antri zakat karena dia sudah paham yang namanya zakat. Di Mesir itu tidak diajak lagi apa namanya zakat, seluruh lembaga-lembaga Islam itu subur berangkat daripada hasil zakat. Bapak Ibu yang sekalian, zakat sedekah. Kita tahu yang namanya Universitas Al-Azhar, Universitas Internasional Dunia, kelas dunia, dia adalah swasta. Tapi dia maju dan berkembang berangkat daripada ini. Zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu yang sekalian. Jadi Al-Azhar itu dia bukan negeri, bukan sekolah universitas negeri. Dia adalah swasta tapi mengalahkan pendapatan negara Mesir. Begitu hebatnya potensi zakat yang ada di Mesir sampai Al-Azhar itu menjadi universitas terbesar kelas dunia itu berkat zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu yang sekalian, karena ketidaktahuannya. Yang kedua, orang tidak membayar zakat bisa jadi kurangnya kesadaran. Dia tahu, tapi dia kurang sadar. Ya kan? Ya. Ataukah dia dapat misalnya 50 karung, dia sudah menyumbang di masjid 500.000, dia sudah anggap itu zakat. Nah, padahal belum tentu itu sedang itu adalah infaknya atau sedekahnya. Bapak Ibu yang sekalian. Kemudian kecintaannya pada harta yang berlebihan. Ini yang ini yang bahaya. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan wala yahsabanna allazina bakhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum satawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Jangan kamu kira orang yang kikir itu yang bakhaluna bima atahumullah, kikir apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, dia tidak dia tidak pintar membagi. Wa khairul lahum, itu lebih baik.
bal huwa syarrul lahum, kata Allah justru itu lebih buruk. Sayutawwaquna ma baqilu yaumal qiyamah, orang-orang yang cukup nisabnya untuk membayar zakat lalu dia tidak mau bayar zakat, sayutawwaquna, kata Allah dia akan membawa terus itu hartanya. Tuh ini sahabat cerdik, mabakilu inilah harta saya yang saya pikirkan dulu. Sudah cukup zakat nisabnya, sudah cukup haulnya, tapi saya tidak mau keluarkan karena takut jatuh miskin. Saya tahu aku nama mabakilu yaumil qiyamah. Ini alam pendidikan yang Bapak Ibu silakan. Nama surah sini berarti. Kemudian salah pemahaman perbedaan zakat, sedekah dan atau sumbangan. Ini tadi saya bilang. Dupai gaga 100 karung, apa tahu 100 sebuah masjid cilik ini, pura di wajah zakat dia. Pura di wajah zakat lah. Ya, karena dia tidak bisa bedakan mana zakat. Zakat itu Bapak dia sediakan mensucikan harta, membersihkan harta. Kalau sedekah itu adalah tatba'u sab'ina bala min abwabil bala. Kalau sedekah itu dapat menghalangi 70 penyakit yang bisa datang kepada setiap orang. Penyakit yang paling rendah diobati oleh sedekah adalah al-bars, penyakit kulit. Makanya Bapak dia sebenarnya kalau pernah lihat baca di media-media itu, kenapa Saudi sunyi rumah sakitnya, kurang pasiennya, sementara kita memperbudak pasien, tidak cukup ruangan untuk ditampung para pasien-pasien. Tapi Saudi, seorang dokter yang dari Indonesia yang dipekerjakan di Saudi, di rumah sakit Saudi, dia heran. Kenapa justru rumah sakit kurang sekali pasien kalau di Indonesia itu mau berudak, ya kan? Lalu ditanya lah diwawancarai masyarakat di sana, kenapa? Katanya pertama dulu kalau kami karena penyakit itu tidak langsung ke rumah sakit. Yang pertama kami berusaha dengan membaca wirid-wirid doa-doa. Ya, kalau itu masih baru ini, kami mengeluarkan infak dan sedekah. Ya, nanti jalan terakhir baru kami ke rumah sakit. Jadi ternyata sedekah itu tanpa usaba'ina bala min abwabil bala. Coba bayangkan Pak, kalau kita beli obat di rumah sakit, kita rela membeli obat berjuta-juta. Sakit telinga saja, kalau dokter spesialis bisa kita bayar sampai 1 juta lebih. Ya, apalagi sakit mata, sakit kepala dan lain sebagainya. Padahal Allah hanya meminta sebagian kecil, mimma razaqnakum. Makanya Allah mengungkapkan min. Ulama tafsir mengatakan min di sini ditabaid sebagian kecil. Allah tidak meminta banyak. Kalau ada uang 1 juta, Allah hanya meminta 25.000. 25.000. Daripada Anda ke dokter bayar 250.000. Coba bayangkan, 25.000 Allah minta. Kalau Anda punya uang 1 juta, Allah hanya meminta 250.000. 10 juta. Iya. Kalau Anda Anda memiliki uang 100 juta, Allah hanya meminta 2,5 juta. Jadi dia ini tidak banyak. Tapi kenapa kita masih bakhil? Belajar bahkan lebih ma'atah Allah lupa. Bapak yang sebelah. Ya. Kemudian yang menjadikan orang tidak bayar zakat karena kemiskinan. Miskin yang dimaksud di sini miskin iman, kurang takwa. Ini enggak dina tapi kurang takwa. Ini apa uangnya? Tapi karena tipis imannya, kemana sih? Ada sakkan sila lagi makan resok. Ada begitu Pak, pemahaman ada masyarakat begitu. Mari kita panitia masih ini 47 ada na balik kilo mandumpe. Nanti valuasi tanah ada na balik agak sedih. Balau. Tiba-tiba kita berhasil dapat 50 karung.
kapal kapal dalam masjid. Nah, ini kita miskin iman, Bapak dia sebelah. Yang kedua adalah miskin ilmu, kurang paham, memahami. Makanya kita apresiasi Basnas Kabupaten Pindrang ini Pak Bu, dia melaksanakan pelatihan seperti ini, ya, sehingga kita bisa mampu memahami yang namanya zakat. Bapak dia sebelah. Kemudian bisa jadi miskin harta, ya. Kemudian lanjut, ya. Motivasi penunaikan zakat, ya. Kalau harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi tumbuh, berkembang, bersih dan berberkah. Seandainya kita lihat bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakatnya berkembang hartanya, bertambah hartanya, bersih hartanya. Seandainya Allah memperlihatkan langsung, dari kata terjadi maka banyak zakat. Makanya di Timur Tengah itu Pak sudah paham ini. Yang namanya zakat, infak dan sedekah. Saya bisa ceritakan ini tahun 1999 ketika Indonesia krisis ekonomi. Waktu itu ada pelajar Indonesia yang hanya memakan setiap hari roti ketupat dunia. Lalu didapat sama orang Arab. Apa yang terjadi Pak? Setiap hari orang Arab dia bawa uang, dia tidak hitung uangnya. Datang saja dia satu tas, dia tuangkan uangnya di meja lalu pergi. Datang lagi dia tuangkan. Pada saat itu orang Indonesia kaya bantuan, mengatakan orang Indonesia menderita, dia bahagia di atas penderitaan orang Indonesia. Ada pedagang tukang sepatu Pak, dia antar mahasiswa ke gudang sepatunya, coba pilih sepatu yang kamu suka, gratis, berapa saja kamu pakai. Coba bayangkan. Yang paling saya mengherankan, ada seorang penjual mobil plastik. Dia menanggung 3 mahasiswa Indonesia beasiswa $100 satu mahasiswa setiap bulan. $100 itu nilainya sekarang Pak 1,5 juta. Jadi pekerjaannya dia hanya penjual mobil plastik. Waktu itu saya tidak percaya kalau dia menanggung 3 mahasiswa beasiswa setiap bulan dan dia tidak punya batas selama 1 tahun sampai mahasiswa itu selesai. Saya bilang teman, Pacu kalau kita Eropa belum naik beasiswa, saya diikutkan. Mungkin saudara saya sudah tahu di Ataba itu. Saya pergi ke Ataba, ada namanya daerah itu Ataba. Disitulah pedagang-pedagang kumuh semua. Saya datang lihat, betul-betul memang dia penjual mobil di jalanan. Saya tanya, kok kenapa bisa diberikan beasiswa taman saya $100 per bulan? Nah ini tidak. Apa dia jawabannya? Ada di rezekinya itu. Rezekinya saya tidak ambil. Allah yang memberikan rezeki tapi melalui dengan saya. Kalau sudah begini pemahamannya orang Bapak dia sudah berarti kekuatan imannya sudah mantap. Apa dia bilang? Allah dia yang berikan rezeki bukan saya. Cuma Allah memberikan rezeki melalui dengan saya. Padahal mobil yang dia jual, saya lihat sepanjang saya berdiri di situ tidak ada yang beli. Dia akan beli. Saya bilang, gimana keuntungan? Tadi dia bilang, Allah yang berikan rezeki cuma melalui dengan saya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sebelah kan. Kalau ini kita bisa pegang, berkah Allah akan turun di daerah kita. Bapak Ibu yang sebelah kan, masyarakat di sini berakhir. Yang kedua, ternyata zakat itu Allah akan gantikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif wa huwa khairur raziqin. Kalau dalam hadis qudsi Allah berfirman, ampik umpik akbirinui hartamu ya pasilianku. Ketika kita tidak bisa berbunyi Pak, ya sudah mulai mewe tahu. Karena kenapa? Itu tadi miskin iman. Pada Allah mengatakan ampik umpik akbirinui hartamu ya pasilianku. Kalau dalam hal itu dikatakan wa ma'amfaqtum min syai', apa saja barang apa saja yang kamu nafkahkan, bahwa yukhlifu maka Allah akan menggantikannya. Allah akan ganti Bapak biasanya. Ya.
Kemudian zakat mensucikan jiwa dan menenteramkan hati. Saya kira itu sudah adalah Bapak Ibu silakan. Ya. Kemudian menunaikan zakat dan membawa keberuntungan hidup. Ya, surah Al-Mu'minun. Ya. Menunaikan zakat bukti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya dan kepada pemerintah. Ya. Tapi Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak Ibu silakan. Kemudian zakat merupakan wujud kepedulian orang beriman kepada pihak yang memerlukan bantuan, solidaritas sosial. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu silakan. Kemudian lanjut, poin yang ancaman yang tidak memberikan zakat harta. Ini kewalamparan atau dia ini lo masak tak terlepas satu jarang di jatuh mau. Memberikan atau aku punya lagi dia itu lebih mau. Kata jarang gitu. Ini gambarannya apa namanya Qarun. Bagaimana Qarun itu kunci gudangnya saja itu nanti nyala. Ya. Jadi lebih bau itu. Tapi ketika diminta untuk apa namanya hartanya fisabilillah dia tidak mau, dia bakhil. Maka Allah menenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya. Kalau Bapak Ibu yang sudah akan membuktikan bukti sejarahnya masih ada sekarang di Mesir. Di daerah Fayyum itu ada danau yang namanya Danau Qarun yang airnya sampai sekarang masih membusuk. Coba bayangkan, sudah ribuan tahun yang lalu peristiwanya Nabi Musa, pada zamannya Nabi Musa ditenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya, bau airnya masih tidak sedap. Itu di Fayyum. Bapak dia sedangkan. Memang itu mampu ini, kamu nyarang kasih itu tatung katu bawa yang dengan nanti namanya wajah segan. Apa ancamannya? Ya, itu dalam surah Al-Imran tadi wala yahsabanna allazina kafaru bima atahum Allah. Salah satunya Pak Musa yutawaquna akan dikalungkan kita harta yang cukup nisabnya, lalu kita tidak mau bayar zakatnya, tidak mau keluarkan infaknya, tidak mau keluarkan sedekahnya. Kalau Anda mengatakan, jadi apa dia akan orang-orang suka sakar ya, keluarkan infak, ya atau sedekahnya. Bapak Ibu yang sebenarnya, kapan tidak, saya tahu aku nama Bapak Ibu Malkia akan dikalungkan kita harta kita. Bahkan di hadis yang lain dikatakan akan datang harta kita itu menjelma menjadi ular kobra. Kan samanya sekarang ular kobra. Di Kalimantan kemarin itu ada pawang ular. Dikira tidak menggigit ular, tiba-tiba digigit 2 kali. Mati. Kira kebang mobil. Pemalasan. Pirolino bang, mana mati di hari kemudian. Ini masih di dunia. Ini ular kobranya bukan satu kepalanya, 2 kepalanya. Ya, yang akan menyerang kita. Lalu dia mengatakan kata Rasulullah, aku inilah hartamu yang dulu, yang kamu tidak keluarkan zakatmu, tidak keluarkan sedekahmu, tidak keluarkan infakmu. Maka hari ini kamu tidak bisa lari kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu silakan. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Apa ancamannya orang yang tidak mau menunaikan zakat? Bapak Ibu yang silakan. Itu di dalam surah At-Taubah ayat 34. Ya, di pertengahan ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahwa orang-orang yang suka memendam emasnya, peraknya, makanya ibu hati-hati yang punya emas sampai 100 gram. Tapi kalau emas hanya sekedar perhiasan itu tidak kena zakat. Tapi yang dimaksud dengan perhiasan itu hanya sekedarnya tidak sampai 85 gram. Berarti itu yang dimaksud tidak kena zakat. Tapi kalau sudah sampai 85 gram ke atas, kaitannya ada perhiasan yang suka bunga man. Ya toh? Ya. Suka beli emas, suka beli apa namanya ini foto dan lain sebagainya. Kalau ada pengantin pamer.
karena penyakit kuning. Tapi tidak mau bayar zakat. Penyakit kuning. Ya, ini yang bahaya. Kalau apa namanya? Kalau si pengantin di sini telinganya hampir jatuh. Di sini apa namanya? Kalung. Ya, kalungnya terpaksa pakai limbah yang kecil supaya kita ya kalungnya. Ya, di sini fotonya cincin agana, dia bisa jokai, tapi dia tidak membayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwa azab yang dia tunggu itu. Azab apa kata Allah? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti pada hari kemudian ya akan dipanaskan perhiasannya itu ya di dalam neraka patukwa biha. Tukwa itu kalau kita terjemah kita lihat dipanasi mukanya, tetapi tukwa itu berasal daripada mikwa. Mikwa itu yang dimaksud mikwa itu bagus setrika. Tukwa itu berasal dari kata mikwa, setrika. Ya, jadi setrika itu tapana jidatnya setrika. Ya, maka bersama penuman ulama. Nah dia nanti terpaksa setrika jidatnya, ya, disetrika lambungnya, disetrika punggungnya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sediakan, apa dia katakan? Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ieu nawaram para muri oleh turi maka kamu jagai, maka kamu perhatikan, ya. Bapak Ibu yang sediakan, dia kok katong dendri ulamu, hatiani cele-cele dan itu kalau lincah. Beri masih lagi. Magi dia lawan na tasil silali dia nak kata berkamu tasilas dan itu ke ulau tu kalau limbah apa kalau tinggi ya apa yang dia sediakan pazuku makuntum taknizun. Maka Allah mengatakan rasakanlah apa yang kamu simpan lalu tidak mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu yang sediakan, nah inilah apa namanya harta wajib zakat, nisab haul dan kadar zakatnya. Emas, perak dan logam mulia. Ya itu kalau emas 85 gram itu sesuai dengan Profesor Dr. Yusuf Pardani juga. Selama 1 tahun dikeluarkan 2,5% tiap tahun. Jadi tiap tahun baru maka mati kau kena Allah terserah dalam peradiwanya kontrol di nawaksakan inovasi tetap kita bayar selama haul. Sudah cukup apa namanya, masih cukup nisabnya dan sudah 1 tahun Bapak dia sediakan. Kemudian logam itu 595 gram, ya juga 2,5% apa namanya zakatnya Bapak dia sediakan. Uang dan logam uang dan surat berharga lainnya. Agama tabungan terkubangi, ya. Agama surat berharga yang dimaksud itu apa namanya? Kalau kita beli saham, ya, kalau kita punya saham, ya biasakan di Jakarta itu main-main saham orang, tapi juga di Eropa. Karena dicoba di sini saham tapi saham bodoh, ya. Apa namanya? Ya alasannya kantornya di Inggris, pelaksananya di Malaysia. Nah, lalu orang pindah rame-rame beli saham. Makanya mui waktu itu terlibat dalam membahas ini, ternyata setelah diselidiki kantornya di Inggris tidak ada, kantornya di Malaysia tidak ada. Maka mui waktu itu saya tidak tahu berapa memfatwakan bahwa saham yang dia ada di Pinrang hukumnya haram. Jelas apa namanya kantornya dan kepada siapa yang dituduh uangnya. Waktu itu banyak yang menentang. Nah, tapi alhamdulillah setelah terjadi ternyata saham bodoh betul banyak yang hilang uangnya sampai beratus-ratus juta. Apa saja yang silakan. Jadi itu juga dikiaskan ke emas 1 tahun 2,5%. Perniagaan apa lagi? Perniagaan baru. Pada rasa kamu pak baru koki ini, kamu pak baru koki kuntunan, ya kan? Cukup nisabnya, cukup haulnya, adil juga keluarkan zakat. Maka mereka mati, paman mati ya tidak keluar pun tetap kalau
keuntungannya banyak Bapak Ibu yang silakan. Ya, pertanian perkebunan kehutanan, pertanian gabah. Ini ada perubahan dari undang-undang Bapak Ibu yang silakan kemarin. Ya, ini gabah 653 kg, beras 524 kg yang panen. Apa dasarnya ini? Adalah untuk dikatakan wa'atu haqqahu yawma hasadi. Ya, tunaikan haknya, tunaikan zakatnya di hari panennya. Jadi itu hasil pertanian itu kamu tidak menunggu 1 tahun, tapi harusnya itu hari panennya. Asoi sangkina. Ya, asoi agasana sangkina na nilai nalina gabai. Silahkan bayar zakatnya. Bapak dia silakan. Nah, cuma sekalian juga sudah masyhur karena sawah yang dialiri oleh air ledeng, yaitu 5% yang tidak air hujan 10%. Tapi ada yang bertanya, mana kami kepada negara ini yaitu pemerajing yaitu pematang sakana. Ternyata itu kamu dengan air ledeng itu ada biaya-biaya apa? Jadi pada seimbang. Bapak dia ketimbang dengan air hujan tidak ada biaya apa-apanya untuk dibayar Bapak dia silakan. Ya. Kemudian selanjutnya peternakan, ya saya kira juga sudah jelas. Peternakan kambing dengan peternakan sapi. Kambing 40 ya sampai 120 1 tahun 1 ekor. Jadi tiap 100 tiap 100 ekor keluar 1 ekor. Ya, kalau sapi 30 sampai 59 ekor 1 tahun 1 ekor. Maka dibagi pada ekor dia kan kasih tahu mati 2. Berarti dia akan disakkan. Tapi utama nih si tahu nanti pada dia sakkan tanpa mati. Ini dijelaskan ulama. Ini kode pada tanah si tahu tanpa mati sapinya atau bindena. Dia akan disakkan. Tapi utama nih kan disi tahu, tapi dia karena kalau wajah disakkan tanpa mati. Nah, tetap kena zakat Bapak Ibu saudara. Ya. Adapun perikanan bukan itu masuk dalam kategori hampir sama dengan perniagaan. Jual penjual ikan dan sebagainya. Udang ya masuk dalam perniagaan biasanya dikasih 2,5%. Ya. Pertambangan ya tambang emas, marmer, batu bara, tambang batu dan pasir ya. Yang yang biasa itu kan jual pasir. Ya toh, beli pasir itu juga karena dihitung, dikalkulasi juga itu berapa keuntungannya. Ya. Kalau cukup nisab dalam setahun maka keluarkan zakatnya. Begitu juga ada yang lain dikasih sapi dia nasi sakana itu ada hanya Allah di situ Pak. Ada yang lain di batu nabu paletian ada hanya Allah di situ. Maka harus dikeluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Perindustrian saya kira seperti juga pendapatan dan jasa. Honor atau jasa yang dimaksud di sini jasa honor. Honor yang tinggi. Jadi di bahasa honor tadi 50 bisa 200 bisa boleh akan disangka. Ya. Kalau tuki dikalkulasi dalam setahun sudah cukup sekira-kira 40 juta atau 38 juta 500 itu keluar zakatnya. Tuki. Bapaknya. Seluruh pendapatan kalau dikalkulasi dalam setahun pendapatan yang menesah selama 1 tahun dikalkulasi cukup 40 juta atau 38,500 itu keluar zakatnya Bapak Ibu yang sebelah. Ya, itu jasa sewa rumah yang dimaksud jasa sewa rumah. Ya, mobil penumpang umum. Ya, itu ukurannya Bapak Ibu yang sebelah. Ya, jasa pacipuru. Jadi pacipuru itu kobega keuntungan. Ya, jadi itu kan ekonomi mega. Masih agak mati. Itu kan ekonomi lagi kalkulasi dalam 1 tahun keuntungannya 38,500 juta. Ya, baru keluar 500.000. 2,5% Bapak Ibu yang sebenarnya. Ya.
Kemudian dikasih harta temuan terpendam, ya. Misalnya seperti biasa tahu dulu sampah kunci-kunci itu harta terpendam.